Selamat pagi, salam sehat, dan salam SFD. Selamat berjumpa kembali lagi dengan Pak Wery, anak-anak kami seluruhnya kelas 12, baik IPA atau IPS. Hari ini kita akan belajar pada pertemuan daring 2, yaitu mengenai materi surat lamaran kerja. Di pertemuan daring 1 kita telah belajar apa itu surat lamaran kerja, isi dan sistematis atau sistematika dari surat lamaran kerja. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Kita mau kepo, kita mau lebih tahu apa itu kaidah kebahasaan atau penggunaan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Terima salam sehat dan salam hangat kami dari guru-guru SMA Santa Maria Kemenjahe kepada keluarga kita semua. Anak-anakku sekalian, ada nilai yang diharapkan pada hari ini dalam mengerjakan surat lamaran kerja, yaitu tentang kaidah kebahasaan, yaitu adalah nilai semangat. Yang kedua adalah nilai disiplin, dan marilah kita meningkatkan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, dan kita akan bisa tebarkan semangat ini, kita akan tebarkan kebaikan ini di tengah-tengah masyarakat. Baik anak-anakku, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung belajar pada hari ini. Baik anak-anakku seluruhnya, kelas 12 SMA Santa Maria Kemenjahe, baik kelas 12 IPA dan IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan daring 1 kita sudah belajar mengenai surat lamaran kerja pada bagian isi dan sistematikanya. Pada saat ini kita akan belajar mengenai penggunaan kebahasaan dalam surat lamaran kerja. Untuk itu, mari kita langsung belajar apa itu kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Kaidah kebahasaan artinya anakku adalah penggunaan bahasa dalam surat lamaran kerja. Selain bahasa, apalagi Pak Wer yang dibahas? Penulisan. Apakah pakai huruf kapital, apakah pakai tanda koma, apakah harus pakai tanda seru, dan sebagainya. Untuk itu, mari kita belajar analisis kebahasaan dalam surat lamaran kerja. Baik Naku, kita mulai dari nomor 1, teknik atau kebahasaan dalam tanggal pembuatan surat dalam surat lamaran kerja. Mari kita kenali dulu apa itu tanggal dan pembuatan suratnya. Baik Nakku, tanggal pembuatan surat katanya adalah caranya atau tekniknya Nakku adalah penulisannya dimulai dengan nama kota yang harus diawali dengan huruf kapital. Contoh, Kabanjahe. Kalau kata kota Kabanjahe berarti huruf kapitalnya adalah pada kota K, pada kata yang K. Kabanjahe berarti pada kata yang K. Setelah itu Pak Wer diikuti dengan tanda koma. Berarti setelah Kabanjahe tanda koma, setelah itu tanggalnya misalnya tanggal 13 ditulis dengan angka. Berarti harus angka 1 dan angka 3. Nah, untuk penulisan bulan Nakku juga harus dituliskan dengan huruf tapi diawali dengan huruf kapital. Misalnya Januari, berarti yang kapital itu adalah huruf J-nya. Tahunnya ditulis lengkap dengan angka. Seperti contoh di bawah ini. Coba tengok aku yang di bawah ini semua. Ini adalah contoh-contoh, ada yang benar dan ada yang salah. Contoh Jakarta 25 Januari 2010 yang di atas ini adalah yang benar. Kenapa Pak Wer? Nama kota tadi adalah harus di huruf awalnya harus kapital. Contoh ini Jakarta, berarti J-nya kapital diikuti dengan tanda koma. Baru setelah itu masuk ke tanggal 25 ditulis dengan angka. Baru masuk bulan Januari, huruf J-nya di awal juga harus kapital. Dan tahunnya dituliskan dengan angka. Sedangkan di bagian yang kedua dan bagian yang ketiga ini Nakku, ini adalah yang salah. Kenapa salah Pak Wer? Yang kedua coba perhatikan. Jakarta, 25 ini masih benar. Tapi yang salah di mana? Dia menggunakan angka 1 untuk menyatakan bulan. Itu salah Nakku. Karena nama bulan harus dituliskan dengan huruf. Pak Wer, yang ketiga kenapa salah? Coba tengok. Jakarta, 25 Jan. Nah, nama bulan dia singkat. Itu salah. Dalam pembuatan tanggal surat lamaran kerja, nama bulan harus dituliskan dengan lengkap. Nakku, itulah analisis kebahasaan di tanggal pembuatan surat. Bapak berharap kalian sudah bisa membuat tanggal surat yang baik dan benar. Dimulai dengan kota, koma, setelah itu adalah tanggal, baru bulan dan tahunnya. Dan inilah aturan dalam kebahasaan analisis surat lamaran kerja pada bagian tanggal pembuatan surat. Oke Nakku? Baik, kita masuk yang kedua.
ada katanya adalah lampiran. Ini lampiran. Nah, lampiran itu apa Pak Wer? Lampiran itu nakku, bahasa sehari-harinya biar lebih gampang adalah berkas-berkas pendukung dari si pelamar. Artinya, ada nggak berkas-berkas yang mau kamu kasih sama perusahaan yang mau kamu lamar? Berkas-berkas itu disebut dengan lampiran. Nah, contoh di sini katanya dalam pengertiannya di materi kita, lampiran adalah sesuatu yang dilampirkan atau diikut sertakan pada surat tersebut. Nah, dalam lampiran harus ditulis juga jumlah dokumen yang disertakan. Contoh, kalau kamu mau namanya melamarkan aku, pasti kita sertakan apa? Contohnya ijazah, yang kedua pas foto, yang ketiga misalnya surat sehat, SKCK, dan sebagainya. Misalnya ada 5 yang mau kamu lampirkan, berarti dalam lampiran ada 5 berkas. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Contoh lampiran 5 berkas. Nah, teknik analisis kebahasaannya kayak mana menulisnya Pak Wer? Penulisan kata lampiran aku, dia harus diawali dengan huruf kapital dan dituliskan secara lengkap lampiran. 5 di sini nakku tidak boleh pakai angka, tapi harus pakai huruf. Lampiran 5 berkas, inilah yang benar. Yang salah ini kenapa Pak Wer? Yang di bawah ini salah, yang di bawah ini salah nakku, karena contoh yang kedua dibuatnya apa? Lam, disingkat, jelas salah. Yang kedua salahnya di mana? Dia buat pakai angka 5, jelas salah. Oke nakku. Baik, yang ketiga, Pak Wer, yang ketiga ini kenapa salah Pak Wer? Ini salahnya di mana Pak Wer? Yang ketiga ini lampiran. Nah, kalau lampirannya nggak ada yang mau dilampirkan aku, jangan pakai angka 0, nggak boleh dalam surat lamaran kerja. Kalau dalam lampiran ini, misalnya tidak ada lampiran, cukup kamu pakai tanda penghubung saja. Berarti lampirannya kamu garis saja gini. Itu ibaratkan sedang kosong atau memang tidak ada yang dilampirkan. Yang keempat ini, Pak Wer, kenapa yang keempat ini Pak Wer salah? Ada katanya lampiran ini salah. Ini juga salah. Kenapa? Karena tidak boleh disertakan tanda yang ini nakku. Tadi yang Bapak bilang itu nakku, tidak boleh pakai tanda ini. Lebih bagus kosong saja. Nggak ada apa-apa, nggak ada tanda penghubung, nggak ada juga tanda 0. Oke nakku? Baik, itulah makanya salah kenapa ada salah dalam penulisan lampiran. Baik, kita masuk analisis kebahasaan yang ketiga. Perihal itu sederhananya biar Bapak buat adalah tentang apa. Berarti isi suratnya mengenai apa. Jelas kalau surat lamaran kerja berarti isinya pasti melamar. Tapi perihalnya di sini yang benar contohnya yang mana Pak Wer? Coba tengok contoh yang di bawah ini nakku. Coba tengok contoh yang di bawah ini pada bagian nomor 3 tadi. Coba kita kembali sedikit. Pada bagian nomor 3 tadi. Nah ini pada bagian perihal ini. Coba tengok yang contoh ini. Perihal. Nah, penulisannya yang benar adalah perihal. Tidak boleh ditulis dengan kata hal. Hal, itu salah. Contoh nomor 2 dan nomor 3 ini kan salah nakku. Ini salah karena harus ditulis dengan kata perihal. Oke? Baik, di sini perihalnya kata-kata yang benar itu apa Pak Wer? Permohonan menjadi karyawan. Karena kita mau melamar. Jangan dibuat hanya hal lamaran kerja. Hal lamaran kerja, salah. Tapi yang benar itu adalah permohonan menjadi karyawan. Kalau kita mau jadi karyawan. Kalau misalnya mau jadi guru berarti permohonan menjadi tenaga pengajar atau permohonan menjadi seorang guru. Itu dia bagian perihal. Penulisannya gimana Pak Wer? Perihal diawali dengan huruf kapital pada bagian P, huruf P di awal. Dan isinya juga di awal semua yang kapital. Contoh nakku, coba tengok yang ini. Ada P permohonan, P-nya kapital menjadi M-nya kapital, karyawan, K-nya kapital. Itulah hanya yang di awal, semuanya menggunakan huruf kapital pada bagian perihal. Yang keempat, ada katanya alamat surat. Kalau alamat surat di sini artinya adalah alamat yang mau kita tuju. Mau kemana kita kasih surat ini? Jelas kepada instansi. Bisa itu instansi pendidikan, bisa itu instansi kesehatan, dan sebagainya. Sekarang kita bahas adalah analisis kebahasaannya. Kayak mana Pak Wer menulis alamat surat yang baik dan benar? Nah, alamat surat yang baik dan benar di sini jelas dikatakannya apa? Dalam hal ini, alamat perusahaan yang akan dilamar, penulisannya dimulai dengan yang terhormat. Tidak menggunakan kata kepada. Kenapa Pak Wer? Sering kita tulis kayak mana menulis surat? Kepada yang terhormat, itu salah. Yang benar itu adalah langsung yang terhormat. Kata kepada harus kita hilangkan karena itu bersifat pleonasme atau berlebihan.
Sekali lagi nakku, dalam penulisan surat apapun, ini bukan hanya surat lamaran kerja ya nakku ya. Dalam surat umum manapun, baik surat kedinasan, surat yang lain, surat lamaran kerja, semua kata kepada dihilangkan, cukup kita pakai kata yang terhormat. Pak Wer, penulisannya kayak mana Pak Wer? Coba tengok di sini nakku, ada katanya yang terhormat. Nah, yang terhormat kita singkat dengan YTH. Dan huruf kapital itu cuman hanya huruf Y. Berarti yang terhormat titik. Baru kemana kita tuju? Direktur Personalia. Berarti di sini huruf kapital hanya di awal D dan P. PT Jaya Mandiri, Jalan Kencana Wungu 10, Jakarta. Ingat, di atas ada katanya apa? Kata jalan ditulis dengan lengkap, tidak disingkat. Berarti dalam penulisan alamat dalam surat lamaran kerja tidak boleh kita tulis dengan kata JLN, tapi harus lengkap dengan kata jalan. Nah, untuk lebih jelasnya katanya di sini apalagi diikuti dengan nama jalan dan angka nomor jalan. Setiap baris tidak diakhiri tanda baca, artinya alamat surat tidak ada tanda titik di situ nakku. Jadi pada bagian akhir dalam alamat surat lamaran kerja tidak ada menggunakan tanda baca, yaitu tanda titik. Oke nakku, jelas ya? Pak Wer, B kenapa yang salah ini Pak Wer? Yang di bawah ini kenapa salah ini Pak Wer? Coba tengok, kepada yang terhormat, dia pakai kata kepada nakku. Jelas salah, karena kata kepada itu bersifat pleonasme. Oke, mantap? Oke, kita lanjut pada bagian yang selanjutnya. Bagian yang kelima adalah bagian pembuka surat atau sumber informasi. Salam pembuka di sini atau juga isinya dari mana kira-kira informasi yang kita dapatkan untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, itu sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, analisis kebahasaannya kayak mana Pak Wer kata-kata yang tepat atau bahasa yang tepat dalam membuat atau mengawali sebuah surat lamaran kerja. Kita langsung saja nakku di sini katanya apa? Apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan, Bapak ulangi, apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan di media massa, si pelamar harus mencantumkan nama media, tanggal terbit media tersebut, dan jenis pekerjaan yang dilamar. Berarti ada syarat, 3 syarat aku. Contoh yang benar yang mana? Yang A, ini ada A, B, dan C. Namun yang benar itu hanya bagian yang A. Apa katanya di bagian yang A? Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Kompas. Nah, katanya nama media, ini Kompas. Nah, tanggal terbit 20 Januari 2010, perusahaan yang Bapak Ibu pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Jenis pekerjaan yang dilamar berarti sudah tepat. Artinya dalam sumber informasi pekerjaan harus kita sertakan nama medianya apa, tanggal terbitnya kapan, dan jenis pekerjaan apa yang Anda inginkan. Pertanyaannya apa? Pak Wer, kenapa yang B dan yang C itu salah? Mari kita analisis bersama-sama nakku. Yang B katanya apa? Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Ini salah. Kenapa salah? Karena jelas nakku tidak disertakan apa? Tidak disertakan tanggalnya. Ya kan nakku? Nama medianya juga tidak ada. Padahal aturannya harus ada nama media, tanggal, dan jenis pekerjaan yang kita inginkan. Pak Wer, yang C kenapa salah? Coba kita tengok lagi nakku. Bersama surat ini, saya menyampaikan surat lamaran kepada perusahaan yang Bapak pimpin. Di sini tidak disertakan maksudnya apa, mau jadi apa. Tidak disertakan. Makanya bagian B dan C ini nakku adalah bagian yang salah. Oke nakku, jelas ya? Mantap. Kita masuk bagian yang ke-6, yaitu adalah bagian identitas pelamar. Nah, kalau tadi dalam lampiran kan ada beberapa berkas yang mau kita lampirkan. Disinilah identitas diri kita mau kita sertakan. Pak Wer, kayak mana penulisannya yang benar? Penggunaan bahasa yang benar dalam penulisan identitas pelamar. Mari kita bahas bersama-sama. Penulisan identitas pelamar katanya nakku, harus kita mulai dengan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Berarti nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Pak Wer, kalau mau kami tambahi jadi misalnya nomor handphone, misalnya lagi ada keterangan yang lain, email, dan sebagainya, boleh. Cuman yang paling utama yang harus ada 3 dalam surat lamaran kerja identitas diri nakku adalah bagian nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Dan penulisannya semua kata ditulis dengan huruf pertama huruf kecil. Hati-hati. Berarti semua menggunakan huruf kecil kecuali nama si pelamar.
Berarti semua diidentitas pakai huruf kecil kecuali nama pelamar dan kota yang disebutkan di identitas. Kita lihat langsung contoh biar langsung mengerti. Contoh yang benar, ini yang benar. Mari kita lihat bersama-sama. Nama, ini huruf kecil, nama, ya kan aku? Raka Sinatria. Kenapa R dan S-nya kapital? Karena itu nama seseorang. Tapi untuk menyebutkan nama ini dia tidak kapital, tapi untuk nama orangnya dia huruf kapital di awalnya. Tempat, tanggal lahir, Cirebon, 25 Juli 1985. Pak, kenapa Cirebonnya ini huruf kapital? Ya jelas, tadi kan katanya di atas, nama si pelamar dan kota itu pakai huruf kapital. Nah, untuk yang di bawah, kenapa salah Pak Wer? Mari kita analisis nakku. Kenapa kebahasaannya di bawah salah ya? Mari kita analisis bersama-sama. Baik, ini salah. Kenapa ini salah? Coba tengok aku, nama Raka Sinatria. Ini masih benar untuk namanya ya kan? Nama Raka Sinatria. Yang selanjutnya, tempat tanggal lahir, Cirebon 25 Juli 1985. Yang selanjutnya, alamat Perumahan Malaka Jaya C18 4 Jakarta. Pak Wer, di sini yang mana yang salah Pak Wer? Coba tengok di sini disingkat kata tanggal nakku. Tidak boleh ada penyingkatan di dalam surat lamaran pekerjaan kecuali kata yang terhormat yang di alamat surat itu karena sudah menjadi singkatan umum dalam surat lamaran kerja. Oke nakku? Jelas ya? Baik, mantap. Kita lanjut yang terakhir, yaitu pada bagian kaidah kebahasaan pada tanda tangan dan nama si pelamar. Huruf pertama pada setiap kata nama pelamar ditulis dengan huruf kapital. Ini jelas ya, seperti yang pada umumnya tadi yang sebelumnya, bahwa nama si pelamar harus huruf kapital. Contohnya, misalnya Raka Sinatria. Ini benar, R dan S kapital. Yang B ini salah, B dan C ini salah nakku. Yang kedua dan yang ketiga ini salah. Kenapa Pak Wer? Coba tengok, R kapital tapi S-nya di sini S kecil. Salah ya nakku ya. R Raka Sinatria semuanya kapital. Ini juga salah. Ini nanti untuk nama pelamar di bawah, di situ nanti beserta dengan tanda tangannya. Baik nakku, inilah nakku dari analisis kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaan mungkin agak membingungkan kepada kalian. Pak Wer, kenapa di analisis kebahasaan hanya ada 7? Tapi di sistematika minggu lalu kita belajar 9 urutan sistematika. Nakku, di sini kalau kalian lebih teliti tadi, coba tengok, ada yang digabungkan. Contoh, bagian perihal dan hal digabungkan. Contoh lagi, sumber informasi, alamat pembuka, isi, dan penutup itu digabungkan. Padahal di sistematika dia harus dipisah. Nah, kalau kalian lihat catatan kalian minggu lalu, pasti kalian tahu dan dapat. Karena isinya semua ini adalah sama. Baik nakku, inilah pertemuan kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu adalah mengenai kita mau tahu kebahasaan dalam surat lamaran kerja. Setelah penjelasan ini, Bapak berharap kalian sudah mampu menganalisis. Oh, itu caranya membuat tanggal surat. Oh, begitu menulis identitas diri. Oh, begitu penulisan dari alamat pembuka surat. Oh, begitu dari alamat surat dan sebagainya. Baik nakku, tugas Anda, Bapak akan berikan sebuah surat yang salah. Bapak akan ambil surat lamaran kerja, tapi Bapak akan sengajakan nanti salah. Misalnya di tanggal pembuatan surat Bapak salahkan, di alamat surat Bapak salahkan, di bagian isi Bapak salahkan, di nama pelamar Bapak salahkan. Nanti tugas Anda, cobalah perbaiki kesalahan tersebut berdasarkan analisis kebahasaan yang sudah Bapak jelaskan barusan. Nakku, mari tetap bersemangat, jangan mengeluh, ulah jumut-jumut di nakala karo. Makanya dari itu nakku, tetap semangat, fokus, dan mari kita taklukkan soal yang Bapak berikan. Terakhir, ingat pesan Bapak seperti minggu lalu, hidup hanya satu kali, berbuat baiklah, bergunalah bagi orang lain, dan jadikan mimpimu menjadi nyata. Bapak Pak Weri Agustinus Sinaga mohon pamit hari ini. Salam SFD, Mujujua, Horas, Manbata.